Halo teman-teman Shinobi, bagaimana kabar kalian? Setelah lama saya tidak upload selama 1 bulan dikarenakan sibuk. Maaf karena saya tidak upload dikarenakan sangat sibuk. Dan di video kali ini saya akan membahas 5 fakta menarik Boruto episode 179. Rencana Victor gagal total. Inilah hasil awal mula jatuhnya kapal Kara. Dan sorry untuk saya karena lama tidak upload sekali lagi. Dan mari kita sedikit-sedikit berbincang. Minggu ini para fans Boruto benar-benar dibuat antusias dengan perilisan manga Boruto chapter 53 yang cukup membuat emosional. Tapi beberapa jam sebelumnya para fans sudah disuguhi beberapa adegan menarik di Boruto episode 179. Anime Boruto Next Generation episode 179 memang menjadi serial anime yang cukup dinanti para fans, khususnya para yang antusias sekali ya. Dan hal itu tidak lain karena setelah sekian lama pihak studio akhirnya mengadaptasi jalan cerita di manga, dan hal itu membuat kita akhirnya bisa melihat karakter-karakter inner Kara seperti Jigen, Amado, dan Delta yang akhirnya memulai debut mereka di episode ini. Tapi jika kalian mengira hanya itu saja, kalian salah besar. Dan meski belum benar-benar mengadaptasi manga, tapi episode 179 ini memberikan kita berbagai penjelasan yang tidak dijelaskan di serial manganya. Kira-kira apa saja yang terjadi di episode 179 kali ini? Dan ini dia 5 fakta menarik anime Boruto episode 179 yang berjudul Rencana Jahat si Victor. Oke, sebelum pembahasan mari bantu saya untuk mengeklik tombol subscribe. Kita menuju 500 subscriber, oke? Dan di fakta menarik yang pertama yaitu kondisi Victor memburuk. Akhirnya kita ditunjukkan kondisi sebenarnya dari Victor, di mana pasca pertarungannya dengan Orochimaru, Victor menderita luka yang cukup serius. Ditambah terkuatnya fakta jika semakin dia menggunakan kemampuan regenerasinya, maka ini justru memperburuk bagian tubuhnya yang memang telah terluka. Untuk itulah Victor akhirnya menemui Amado di markas Kara untuk mengecek kondisi tubuhnya. Tidak seperti regenerasi dari Tuan Orochimaru yang sempurna, bahkan sangat sempurna hingga tidak memiliki kesan yang memperburuk bagian tubuh. Anda harus belajar bersama Sanin Orochimaru ya si Victor. Dan lanjut, fakta menarik yang kedua yaitu rencana jahat Victor dimulai. Dan inilah inti dari episode kali ini, dimana ternyata niat Victor yang ingin diperiksa Amado hanyalah akal bulusnya saja. Selain itu, dengan memalsukan kondisinya yang sempat koma, Victor akhirnya berhasil memasuki ruang perawatan yang di markas lain Kara. Sungguh si aneh si Victor. Tempat itu juga menjadi tempat penyimpanan sesuatu yang disebut wadah, dan Victor mengingat di sini terkuak jika wadah tersebut telah memasuki fase ketiga dan memiliki banyak data yang cukup menarik bagi Victor. Awalnya Victor yang berhasil menyalin wadah data tersebut hanya ingin menggunakannya untuk mengekstrak Jigen, dan jika gagal dia akan menggunakan data tersebut untuk penelitiannya. Dan wadah yang dimaksud kalian tahu kan? Iya, itu adalah Kawaki. Namun semua berubah saat Victor mendengar Jigen akan memindahkan sang wadah, dan dia menaruhkan pesawat udaranya yang memiliki kemampuan kamuflase untuk mengangkut wadah tersebut. Bisa dibilang Victor tidak hanya menyalin data, tapi dia ingin merebut sang wadah dari Kara. Sudah licik, aneh, anjir si Victor ini. Emang itulah orang tua kakek-kakek yang rakus akan kekuasaan dan kekuatan. Oh ya, di sini maaf ya jika ada suara kendaraan, saya ini rekamannya di pinggir jalan. Oke, lanjut ke fakta menarik yang ketiga yaitu Delta ternyata membenci sebagian besar anggota inner Kara. Salah satu skin yang paling dinanti para fans adalah dimunculkannya Delta, dan benar saja Delta muncul dengan sangat kerennya dengan sifat galak dan mulut pedasnya. Wah, pedas. Selain itu, terkuat jika Delta sebenarnya tidak akrab dan tidak menyukai beberapa anggota inner Kara, mulai dari Victor, Dippa, Code, Buru, bahkan Amado yang memodifikasinya.
Bisa dibilang kemunculan Deruto cukup keren karena sudah lama sekali fans Shinobi tidak memunculkan villain wanita yang terlihat sangat berbahaya. Setelah terakhir kali adalah Conan dan Kaguya Otsutsuki. Komen di kolom komentar bagusan Conan apa Delta. Kalau gua sih tetap sama si Conan ya cuy. Oke, lanjut ke fakta menarik yang keempat, yaitu Naruto berjanji akan latih tanding dengan Boruto. Nah, kalau yang ini adalah cikal bakal dari apa yang akan terjadi di manga Boruto chapter 16 yang akan diadaptasi di episode 181 mendatang. Kita akhirnya melihat bagaimana awal Naruto bisa berlatih tanding dengan Boruto, di mana itu merupakan hadiah yang dijanjikan kepada Boruto atas pencapaiannya di negeri lembah. Tapi bisa terlihat jika memang Boruto lah yang meminta latih tanding tersebut dan Naruto mengatakan akan mempertimbangkannya. Dan apakah Naruto akan menunjukkan lengan prostetiknya yang di manga ditunjukkan bahwa tangan Naruto terbuat dari prostetik atau tangan buatan atau ya dari besi lah. Oke. Kelihatannya yang buat si Katasuke itu, Dokter Katasuke. Oke. Dan lanjut fakta menarik Boruto yang kelima, yaitu jatuhnya balon udara milik Victor. Dan untuk yang terakhir adalah awal mula dari arc AU atau wadah akhirnya terungkap, di mana kita melihat asal muasal bagaimana balon udara milik Kara bisa terjatuh di perbatasan negara api. Balon udara milik Victor tersebut sejatinya telah diprogram Amado agar melaju di jalur yang telah ditentukan, namun ternyata Victor berusaha untuk mengganti jalur penerbangannya. Tapi jika kalian jeli di dalam balon udara, yakni saat skin ditunjukkan para boneka, ada satu sosok yang terlihat bukan seperti boneka melainkan manusia, dan sepertinya dia adalah Kasen Koji. Saat Victor mengganti arah jalurnya, tiba-tiba saja balon udara tersebut meledak di udara yang menyebabkannya jatuh. Dan disinilah awal dari semuanya dimulai, di mana nantinya Konohamaru dan Mukino akan pergi menyelidiki balon udara tersebut sama seperti di chapter 16 Boruto manga dan diadaptasi pada episode 181 mendatang. Dan nah, itu dia 5 fakta menarik dari anime Boruto Naruto Next Generation episode 179 yang berjudul Rencana Jahat Victor. Oh ya, ada satu tambahan informasi penting lagi yang akan saya sampaikan, dimana karakter yang atau tokoh yang dibuat di anime ini kurang sebenarnya, dimana kurang begitu mirip desain wajah dari setiap karakter anggota Kara. Namun saya sangat suka dengan si Victor dan Dipa. Entah mengapa mereka berdua itu terasa sangat mirip. Ataukah memang pihak studio ingin mengubah wajahnya? Emang sih dulu di anime dan manga itu berbeda, tapi manga sekarang sudah lebih mirip di anime daripada membuat sendiri. Dan ya mungkin kedepannya karakternya semoga lebih dibaguskan lagi ya, terutama si Kasen Koji. Saya menunggu kehadiran Kasen Koji, semoga tidak mengecewakan. Namun saya sangat suka desain dari kebalik lagi ke si kedua anggota Kara ini, yaitu si Victor dan si Dipa, dimana dia begitu mirip wajahnya kalau menurut saya. Kalau menurut kalian ya gak tahu. Dan di video selanjutnya saya juga akan membahas satu anime lagi. Yap, dulu channel ini difokuskan pada anime Boruto, tapi seiring berjalannya waktu, ketika satu anime tamat, maka saya tidak bisa melanjutkan ceritanya. Dari situlah saya ingin menambah satu anime lagi, yaitu Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan, dimana sangat banyak sekali fakta-fakta menarik yang bisa kita kupas atau teori-teori menarik yang bisa kita bahas. Dan ataukah teman-teman setuju atau tidak? Karena ya gimana ya, saya suka tapi bingung membuat video, tidak membuat video, tidak. Oke. Dan itu saja informasi yang bisa saya sampaikan.
Untuk teman-teman Shinobi, jangan lupa jaga dan patuhi protokol kesehatan. Pakai masker seperti Hatake Kakashi dan Kaguzu, selalu pakai masker dan selalu mencuci tangan seperti Kisame yang suka bermain air. Oke, saya Rafif dari channel Suko Peps. Bye, orewah.